Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai revolusi Rusia. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai latar belakang revolusi Rusia. Revolusi Rusia dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu lahirnya revolusi Rusia dimulai dari kekalahan tentara Rusia pada Perang Dunia Kedua. Yang kedua, pemerintahan Tsar atau Raja Nicholas II yang reaksioner. Raja atau Tsar Nicholas II pada saat itu masih enggan mengakui hak-hak politik bagi warga negaranya. Yang ketiga, susunan pemerintahan Tsar yang buruk. Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas II tidak disusun secara rasional, melainkan atas dasar favoritisme. Tsar tidak memilih orang-orang yang cakap untuk pemerintahannya. Orang-orang yang dipilihnya untuk jabatan-jabatan pemerintahan hanyalah orang-orang yang disukainya. Lalu latar belakang yang keempat yaitu perbedaan sosial yang mencolok atau kesenjangan sosial yang tinggi. Kondisi kehidupan antara golongan di masyarakat Rusia pada masa itu masih sangat jauh perbedaannya. Tsar dan para bangsawan hidup mewah dan kaya raya, sementara rakyat terutama petani dan buruh sangat miskin dan sengsara. Latar belakang yang kelima yaitu persoalan tanah. Perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 hanya menghasilkan perubahan tanah-tanah Mir menjadi milik perseorangan anggota Mir. Tanah-tanah ini dikerjakan oleh para petani kecil atau buruh tani. Para buruh tani ini lalu berusaha menuntut tanah yang seharusnya menjadi miliknya. Lalu kemudian latar belakang yang keenam yaitu adanya aliran-aliran yang menentang Raja Tsar atau Raja Tsar Nicholas II. Dalam revolusi tahun 1905, aliran-aliran yang menentang Tsar dapat ditindas, tetapi mereka tentu saja tidak lenyap dengan mudah. Aliran-aliran tersebut adalah aliran liberal dan sosialis. Kaum liberal yang disebut kadet atau konstitusional demokrat, aliran ini menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar. Kaum sosialis menghendaki susunan masyarakat yang sosialis serta pemerintahan yang modern dan demokratis. Kemudian latar belakang yang ketujuh yaitu kekalahan perang. Kekalahan-kekalahan besar Rusia atau pertempuran di Tannenberg dan di sekitar danau-danau wilayah Masuri semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Dan kemudian latar belakang yang terakhir yaitu ancaman bahaya kelaparan. 15 juta warga Rusia dimobilisasi untuk perang. Banyaknya orang yang dikirim ke medan perang mengakibatkan kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri maupun pertanian. Macetnya industri dan pertanian ini menimbulkan bahaya kelaparan. Sebab kurangnya bahan makanan perekonomian negara akan menjadi kacau balau. Nah, itulah teman-teman latar belakang kenapa revolusi Rusia dapat terjadi. Lalu kemudian kita akan membahas mengenai proses berlangsungnya revolusi Rusia. Revolusi Rusia dibagi menjadi dua periode. Periode yang pertama yaitu terjadi pada Februari 1917. Revolusi ini dimulai dari Petrograd atau sekarang Leningrad dengan demonstrasi yang menuntut bahan makanan. Kemudian diikuti dengan pemogokan di perusahaan-perusahaan. Revolusi yang digerakkan oleh kaum kadet atau Mensheviki dan Bolsheviki ini kemudian berhasil menggulingkan Tsar Nicholas II. Tampuk pemerintahan dikendalikan oleh kaum kadet dengan bentuk pemerintahan sementara. Akan tetapi, kaum kadet tidak segera mengadakan perubahan-perubahan seperti yang dituntut oleh rakyat. Kaum Mensheviki di bawah pimpinan Kerensky kemudian menggulingkan kaum kadet dan memegang tampuk pemerintahan. Program kaum Mensheviki pertama-tama ialah menjunjung kembali kehormatan Rusia di mata dunia internasional.
karena kekalahan-kekalahan Rusia dalam peperangan. Setelah itu baru mengadakan perubahan pemerintahan dalam negeri. Serangan besar-besaran terhadap Jerman atau dalam Perang Dunia Pertama segera dilangsungkan, namun gagal. Hal inilah yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Menshewiki. Kesempatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya oleh kaum Bolshewiki untuk menyusun kekuatan guna merebut pemerintahan. Lalu kemudian revolusi yang kedua, yaitu periode revolusi Oktober 1917. Ketika pemerintahan Menshewiki kehilangan kepercayaan di mata rakyat, kaum Bolshewiki segera mendekati rakyat dan menjanjikan adanya perdamaian dan pembagian tanah. Dengan cara ini, kaum Bolshewiki mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Kaum Bolshewiki yang semula telah mempersiapkan diri dengan mengadakan wajib militer kepada para pekerja atau yang kemudian menjadi pengawal merah di bawah pimpinan Trotsky, siap untuk merebut kekuasaan. Revolusi dimulai di Petrograd lagi di bawah pimpinan Lenin yang menyerukan untuk mendirikan Republik Soviet. Angkatan Darat dan Angkatan Laut di Petrograd memihak Lenin. Pada tanggal 25 Oktober 1917, pemerintahan Menshewiki di bawah pimpinan Kerensky berhasil digulingkan. Kaum Bolshewiki akhirnya berhasil memegang tampuk pemerintahan baru di Rusia. Itulah proses berlangsungnya revolusi Rusia. Lalu, apa sih pengaruh revolusi Rusia bagi Rusia, negara-negara di dunia, dan bagi Indonesia? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, pengaruh revolusi Rusia bagi Rusia dan bagi dunia. Revolusi Rusia mengilhami pergerakan kaum komunis di seluruh penjuru Asia, seperti di Cina, Vietnam, dan Indonesia. Salah satu pengaruh revolusi Rusia adalah lahirnya negara Uni Soviet. Dihapuskannya pemerintahan Tsar, modernisasi Rusia maju dengan pesat, terutama dalam bidang industri dan pertanian. Lalu kemudian meluasnya komunisme di seluruh dunia. Revolusi Rusia juga memiliki pengaruh bagi Indonesia. Di Indonesia sendiri, pengaruh revolusi Rusia juga berdampak terhadap perkembangan pergerakan nasional di Indonesia, yang tampak jelas dengan perkembangan paham Marxis yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Revolusi Rusia mengilhami para pemimpin dan kader Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk melawan terhadap pemerintahan resmi, melakukan kudeta ala Lenin dan Bolshevik. Lalu kudeta ala Bolshevik terus berlanjut di Indonesia pasca kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 September 1948 yang dilancarkan PKI dan Front Demokrasi Rakyat di Madiun. Itulah pengaruh revolusi Rusia, bagi dunia, dan bagi Indonesia. Nah, itulah teman-teman, sejarah dari revolusi Rusia. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, kemudian like video ini, dan share video ini kepada orang-orang di sekitar kalian. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.